Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya sapa shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga saatnya pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur Allah kami yang luar biasa. Buat anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Ini kami setiap jemaat Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu Bapa. Kami datang ke hadapan Tuhan. Satu tujuan kami Bapa yang baik. Setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ingin menaikkan setiap penyembahan kami bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari kita akan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapa, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi kami Bapa yang baik, bahkan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. hati dan pikiran kami untuk diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami dari waktu ke waktu menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, tolong buka mata hati pengertian kami, supaya kami dapat menangkap maksud Tuhan
agar kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami yang Tuhan izinkan berjalan ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba berserah kepada Roh Kudus supaya apapun yang disampaikan itu semua berasal dari Tuhan saja dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka berfirman bagi kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya menyapa juga yang menyaksikan nanti di rumah. Shalom bagi kita juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan atau khotbah firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Maka saya mengutip apa yang tertera dan apa yang menjadi perikop dari ayat-ayat ini, yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Maka inilah yang menjadi judul daripada khotbah pada pagi hari ini. Mati dan bangkit dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita mudah sekali mengaku sebagai seorang Kristen. Sama seperti ungkapan yang sering kita dengar ya, bahwa ngomong itu gratis. Ternyata sama juga Bapak Ibu ketika kita mengaku kita orang Kristen. Bahkan kemudian tanda-tanda atau atribut kekristenan itu melekat di dalam diri kita. Misalnya kita menggunakan kalung salib, atau kemudian nama kita bernuansa Alkitab, nama kita nama rasul misalnya. Dan tidak tanggung-tanggung kadang-kadang langsung 3 rasul, Matius, Markus, Lukas. Ada teman saya juga namanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kan gratis ya, tidak ada konsekuensi untuk hal itu pada waktu kita menyatakan ornamen itu atau atribut itu di dalam kehidupan kita. Bahkan juga mungkin nampak dari cara kita berucap. Mungkin ketika kita menyatakan salam, shalom, haleluya, puji Tuhan. Nah itu identitas kita sebagai orang Kristen. Tapi saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, itu belumlah cukup. Itu hanya kulit-kulitnya saja. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ternyata kekristenan kita itu bukan hanya kekristenan yang hanya di kulit saja. Karena seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, itu terlalu gampang. Mengaku sebagai orang Kristen, mengaku atau menunjukkan diri sebagai orang yang beragama Kristen, mudah sekali. Namun saudaraku yang terkasih, menyingkronkan atau menyatakan bahwa pengakuan kita ini sejalan dengan fakta bahwa kita adalah orang Kristen, ini yang butuh perjuangan. Karena faktanya dengan sedih saya harus mengatakan ini Bapak Ibu. Karena banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, bahkan lebih parah lagi, para rohaniawan Kristen, ternyata faktanya kehidupannya tidak sejalan dengan pengakuannya. Dan ini bukan penyakit yang baru Bapak Ibu. Penyakit kita semua sebenarnya. Mungkin masing-masing kita punya kadar-kadar yang berbeda. Tapi saya harus mengakui juga, kadang-kadang saya juga melakukan hal yang seperti ini. Namun saya sadari itu sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Jangan kita biarkan Bapak Ibu. Nah disinilah letaknya kita berintegritas atau tidak. Integritas itu kan sederhananya artinya sejalannya perkataan dengan perbuatan. Nah yang namanya integritas ini Bapak Ibu sudah barang langka hari-hari ini. Termasuk di kalangan orang Kristen. Loh saya ngomong begini bukan tanpa bukti Bapak Ibu. Ini yang kan baru-baru ini viral kemarin ini ya. Saya langsung ambil contoh yang agak berat aja. Supaya kita juga waduh agak shock begitu. Nah baru-baru ini kita mendengar ada satu kasus ya. Seorang pendeta hamba Tuhan di Surabaya. Ini di kampungnya Pak Andreas ini. Ada pendeta HL. Tidak usah sebut nama nanti searching. Sudah vonis malah saya dengar. Itu seorang hamba Tuhan Bapak Ibu membujuk seorang anak gadis muda. Dilakukanlah percabulan Bapak Ibu. Dan lebih parahnya lagi katanya berdoa dulu
Sesudah itu berdoa. Supaya Tuhan pertemukan kembali. Ngeri gak? Ngeri. Nah ini oke, mungkin kita berkata ini Indonesia. Di luar negeri baru-baru ini Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, seorang apologet yang terkenal. RZ. Ya, inisial saja Bapak Ibu. Bisa dilihat. Ini bukan fitnah tapi memang sudah booming. Justru karena setelah dia meninggal Bapak Ibu ada investigasi yang dikerjakan. Menemukan waduh betapa kacaunya moral kawan satu ini, hamba Tuhan ini. Kita respect terhadap pekerjaan yang dia kerjakan. Tapi moralnya jangan kita tiru. Ternyata Bapak Ibu ini sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sejak dulu kala Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Ketika dia mengajar ada satu statement yang luar biasa. Nanti perhatikan di dalam Matius. Dia berkata tentang apa? Ahli Taurat. Tuhan Yesus berkata, dengar ajarannya tapi jangan ikuti hidupnya. Karena mereka hanya mengajarkan tapi tidak melakukan. Disinilah beratnya menjadi orang Kristen itu Bapak Ibu. Kita bukan hanya dituntut untuk tahu kebenaran. Tapi kita dituntut juga untuk menghidupi kebenaran itu. Mendarat sampai kepada perbuatan kita. Dan kita tidak dituntut hanya sekedar nampak kulit-kulitnya saja. Makanya pengajaran Tuhan Yesus itu kan jelas Bapak Ibu. Bukan hanya pada tataran hukum. Mana boleh, mana tidak boleh. Tapi sudah langsung sampai kepada batin. Taurat itu mengajarkan jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus menyempurnakannya dengan berkata, jika engkau memandang lawan jenismu dan kau tergerak syahwatmu. Itu dalam kalimat yang lain Bapak. Dan kau mengingininya di dalam hatimu, engkau sudah berzinah di dalam hatimu. Taurat mengajarkan atau hukum-hukum Bapak Ibu mengajarkan tidak boleh kita membunuh, jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus menyempurnakannya dengan berkata apa? Siapa yang membenci saudaranya itu sama dengan pembunuh. Di sini beratnya jadi orang Kristen. Maka seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, ngomong gratis, ngaku sebagai orang Kristen. Sekarang kita harus berani melihat di dalam diri kita. Sudah sejalan tidak? Karena ternyata yang dituntut adalah fakta Bapak Ibu. Apakah cara berpikir kita? Apakah perkataan-perkataan kita? Apakah perbuatan kita sudah Kristiani? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah sudah mencerminkan ajaran Kristus dalam hidup kita? Sudah sejalankah dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus? Karena Bapak Ibu sejatinya seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia dalam Kristus, maksudnya apa dikatakan di situ? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya simpulkan saja langsung Bapak Ibu. Hidup Kristus itu, hidup Tuhan Yesus itu apa? Hidup yang dipersembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Bapaknya, bagi Allah. Apa yang diajarkannya itu yang diterapkannya. Itu Bapak Ibu. Nah jadi sebenarnya ketika Anda mengaku atau mendaftar menjadi orang Kristen, Anda sesungguhnya masuk ke dalam ladang pembantaian. Amin Bapak Ibu. Ladang pembantaian. Matinya enggak langsung Bapak Ibu, matinya pelan-pelan. Tahu hukuman salib? Kita kan baru nih memperingati hari kematian Tuhan Yesus kan, lalu kemudian kebangkitannya. Salib itu Bapak Ibu hukuman yang paling kejam yang pernah dirancang oleh manusia. Kenapa? Matinya pelan-pelan. Bangsa Roma cerdas sekali itu. Cerdas sekali menemukan hukuman yang paling menyakitkan. Matinya pelan-pelan, ditusuk pakai paku, digantung. Dan memalukan luar biasa. Tidak menutup kemungkinan ada sejarawan yang mencatat. Sebenarnya orang disalib itu memang telanjang sama sekali. Ya dipermalukan. Karena salib itu adalah hukuman yang sangat, ya bilang hukuman puncak lah untuk seorang pemberontak. Nah jadi bukan tidak mungkin bukan tidak mustahil Bapak Ibu, sebenarnya Yesus itu pun tanpa sehelai benang pun ketika disalib.
Karena betul-betul dia memang mengosongkan dirinya, memang terhina sekali demi menebus kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, begitu juga Tuhan Yesus. Ketika dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, itu juga yang diteladankannya bagi kita, itu juga yang diwariskan bagi kita. Maka itu judulnya hari ini apa? Mati dan bangkit dengan Kristus. Nah jadi deal ya Bapak Ibu, deal. Bahwa ternyata setiap orang yang mengaku di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus. Saya sederhanakan lagi. Barang siapa yang mengaku orang Kristen, maka ayat ini berlaku. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Termasuk masuk dalam pembantaian, karena tulis mengatakan barang siapa yang tidak pikul salibnya masing-masing. Kalau terjemahan dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, kata salibnya masing-masing itu bukan salib Tuhan, salib kita masing-masing. Jadi setiap kita ini sudah punya pikulan salib masing-masing. Punya tanggungan masing-masing, punya sesuatu yang harus kita matikan masing-masing. Dan setiap kita berbeda. Ya, setiap kita berbeda. Tidak harus sama. Secara umum kita punya perjuangan yang sama, tapi secara khusus spesifik kita punya panggilan yang berbeda. Nah jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini harus kita perjuangkan. Kalau tidak Bapak Ibu, maaf saya harus mengatakan kepada kita, maka kita akan menambah deretan kasus-kasus yang sudah seperti saya sebutkan tadi, yang dikerjakan orang-orang yang tidak perlu kita teladani itu moral. Nah ini baru-baru lagi kalau kita kemarin saya dibagikan di grup kita, itu ada lagi kasus. Ibu-ibu demo di daerah Padang Bulan kalau tidak salah. Itu ada seorang hamba Tuhan itu nggak ngakunya pendeta. BS Bapak Ibu, singkatan namanya BS. Pendeta pula. Apa? 7 orang siswinya umur 12-13 itu melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak itu. Saya berpikir kok bisa ya? Dan itu sudah berulang katanya. Wah ini sakit ini berarti ini orang. Tidak boleh dia berkata kilaf Pak, nggak bisa itu kilaf. Itu bukan kilaf, itu hobi. Kilaf itu jatuh sekali, aduh salah, udah nggak ngulang lagi. Ini jatuh sekali lalu ulang lagi, atur strategi ulang lagi, itu hobi. Bapak. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu, tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau kita mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kemudian perhatikan Bapak Ibu, mati dan bangkit dengan Kristus, itulah yang menjadi bagian kita. Nah, kalau kita baca ayat ini panjang sekali Bapak Ibu. Ya, panjang sekali, nanti baca di rumah. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14 ini lumayan panjang, tapi saya singkatkan saja. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Kenapa bisa orang ceroboh lalu kemudian jatuh seperti itu? Karena mereka mengambil posisi hanya sebagai penonton dan komentator. Kita seringkali orang Kristen, jadi orang Kristen itu seperti itu. Jadi penonton saja. Di gereja ini kita menyaksikan ya pemaparan firman Tuhan, kita ikut pujian penyembahan, hore, kita bertepuk tangan. Tapi kemudian pulang di rumah selesai. Tidak terbeban dengan apapun. Ini penonton Bapak Ibu. Dan kalau kita jadi komentator lebih heboh lagi. Tahu ya komentator sepak bola itu? Jebret kata dia gitu. Tapi dia main gak ya? Enggak main Bapak Ibu. Apakah dia lebih hebat daripada pemain itu? Belum tentu. Oke lah kalau dia mantan pemain. Dia punya analisa boleh-boleh saja. Tapi yang berjuang di lapangan kan bukan dia. Makanya komentator terbaik itu Bapak Ibu dari Indonesia. Banyak bacotnya. Orang sudah berjuang setengah mati, kalah. Waduh caci maki keluar. Dia nggak tahu berjuang 45 menit kali 2 itu berlari di lapangan sepak bola. Saya tahu itu Bapak Ibu. Ya karena suka main juga dulu. Nah kita ternyata orang Kristen seringkali begitu. Hanya pandai ngomong. Lalu kemudian kalau kita lihat orang jatuh, wah emang lain ini. Ya, kita gimana? Karena sebenarnya kita tidak dituntut hanya sekedar menonton Bapak Ibu, tapi kita harus terlibat di dalam pertandingan. Karena memang apa? Karena Tuhan Yesus juga melakukan hal ini. Kita balik tadi 1 Yohanes tadi Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar
nengok-nengok ngajar-ngajar Bapak Ibu, tapi dia buktikan. Sebenarnya sederhananya Bapak Ibu, kalau mau menyelamatkan manusia kan bisa-bisa saja. Tuhan bikin pengampunan massal saja. Gak usah harus turun ke dunia. Yesus yang sudah bersama dengan Bapa dari kekekalan sampai kekal nanti Bapak Ibu, itu gak harus jadi bayi. Bisa saja, ya udah kita umumkan sekarang. Semua manusia yang berdosa diampuni. Pengampunan massal. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa saja. Tapi bukan begitu karakter Tuhan kita. Bukan begitu Allah kita. Nah kemudian apa? Untuk menebus kesalahan itu, kesalahan kita. Maka dia datang ke dunia. Datang ke dunia juga bukan hanya sekedar menebus, Bapak Ibu perhatikan. Bukan hanya sekedar menebus dosa dan pelanggaran kita. Menebus kehidupan kita. Tapi sungguhnya juga dia memberikan contoh teladan. Bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Bagaimana hidup yang sesungguhnya nanti akan bisa dikatakan hidup seorang anak Allah yang kemudian akan mewarisi kerajaan Bapaknya. Jadi ini tidak hanya berhenti sampai kita tahap wacana, bukan hanya kita berpikir, kita paham, oh orang Kristen itu begitu. Enggak, kita harus menghidupinya. Maka itu Bapak Ibu, perhatikan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 52, ada satu kalimat ini yang kemudian mengindikasikan bahwa Yesus pun Bapak Ibu berjuang. Coba kita perhatikan, boleh ditampilkan Lukas 2 ayat yang ke-52. Bunyinya begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan apa? Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya apa? Yang Yesus rupanya betul-betul mengosongkan dirinya, bukan ecek-ecek Bapak Ibu, bukan acting, betul-betul nol. Jadi anak manusia, jadi bayi yang tidak berdaya. Yang mana Bapak Ibu dia betul-betul menggantungkan keselamatannya dirinya itu kepada Bapa di sorga dan juga kepada Bapa jasmani yang dititipkan, yang Allah menitipkan bayi Yesus ini. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Maka ketika mau dibunuh pun, ya malaikat bicara kepada Yusuf, berangkat, menyingkir. Jadi Yesus itu betul-betul mengalami penderitaan, mengalami perjuangan Bapak Ibu. Nah jadi dikatakan di situ memang progres. Yesus makin bertambah besar fisiknya, bertambah juga hikmatnya. Dan kemudian secara progres juga dia makin dikasih Allah dan manusia. Itu. Nah jadi ini kan udah kartu mati bagi kita, nggak bisa lagi kita mengelak. Kalau Tuhan Yesus saja berjuang, kita mau masa nggak berjuang? Nggak bisa Bapak Ibu, coba uji. Nggak bisa kita bertumbuh, berkenan di hadapan Tuhan itu hanya di ruang doa, nggak bisa. Jangan naif. Jadi orang Kristen itu bukan hanya bertumbuhnya di sini, di mimbar. Di mimbar kita bisa saja Bapak Ibu, waduh jadi orang yang paling kudus. Kenapa saya bilang begitu? Saya paling tahu juga Bapak Ibu, karena saya orang ini, yang seperti ini. Saya sekolah Alkitab Bapak Ibu. 2002 tahun 2000 saya sudah menyerahkan diri saya untuk pelayanan. 2002 masuk sekolah teologi ya Bapak Ibu. Bahkan teman saya, kakak kelas saya mengaku, ternyata memang hidup ini harus bertanggung jawab. Kalau mau ujian ya harus belajar. Gak bisa cuma di ruang doa. Karena dia pernah melakukan kebodohan ini. Dia mau ujian besok dia berdoa. Tuhan berikan petunjukmu, hikmatmu. Maka kemudian ketika dia ujian dia berharap ada malaikat di sampingnya bisikkan A, B. Ilmu dari mana itu? Maka kemudian dia ujian, dia blank. Orang gak tidur. Hanya berdoa saja. Nah ini ciri tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu perjuangan kita itu memang harus dilakukan. Harus diperjuangkan. Nah teknisnya kan kita bahas nanti. Tapi prinsipnya sekali lagi. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Nah masa kita enggak? Yesus saja bertumbuh, Yesus saja berjuang, Yesus saja betul-betul struggle sekali. Masakan kita tidak? Ini orang yang salah memahami kasih karunia. Ya kita diselamatkan karena karunia Tuhan betul. Tapi di balik itu ada tanggung jawab. Seperti saya sering sampaikan juga, saya pernah sampaikan di sini. Kita dikasih beasiswa sekolah kedokteran. Tidak otomatis kau langsung jadi dokter. Tetap kau harus baca buku, kau harus belajar, kau harus praktek.
melatih dirimu, sampai kemudian baru ditengok faktanya memang seorang dokter, baru disahkan sebagai seorang dokter. Begitu Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini tentang Yesus lagi. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ini sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada kita bukan hanya sekedar dipahami lalu dihafal-hafalkan, tidak. Untuk kemudian kita terjemahkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekali lagi Bapak Ibu, target kita ya seperti Tuhan Yesus. Ini terpampang di depan kita nih. Setiap minggu bisa kita lihat ini. Menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus bukan maksudnya menyamai Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya enggak mungkin lah. Kau menjadi putra tunggal Allah Bapa, enggak mungkin. Dia iya, Yesus. Kita. Tapi dalam kodratnya itu kita bisa meneladani. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang sulung? Tuhan Yesus. Siapa kita? Kitalah brother dan sisternya. Baru sah kita disebut sebagai anak Allah. Ujungnya nanti mewarisi langit baru, bumi yang baru, sorga. Dan dalam kita mencapai keserupaan itu Bapak Ibu ada tahapnya. Maka ayat yang ke-30 dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dipanggil, dibenarkan karena Yesus mati di kayu salib, kita dianggap benar. Tapi tidak berhenti sampai situ, karena ada namanya proses pemuliaan Bapak Ibu. Nah kita ditebus kesalahan kita Bapak Ibu, ditebus hidup kita, ya dianggap selesai dosa kita. Tapi kan masih ada habit, masih ada kebiasaan keberdosaan itu. Nah ini yang menjadi bagian kita. Itulah kenapa di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14 menekankan tentang betapa pentingnya kita meneladani kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menyadari atau membuat sadar diri kita, menyadarkan diri kita tentang ikrar yang sudah pernah kita buat. Nah, ini kita baca sekarang. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dulu Bapak Ibu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Bapak Ibu, apakah kita sudah dibaptis semua di tempat ini? Sudah ya? Nah ini ikrarnya jangan dilupakan. Itu bukan hanya sekedar persyaratan masuk jadi anggota gereja, bukan, itu ada ikrarnya gitu Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah apa? Dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ingat ikrarmu, sadari ikrarmu yang telah kau ucapkan itu dan telah kau kerjakan. Ikrar yang bagaimana? Ikrar dalam baptisan kudus yang kita ikuti. Nah jadi kita mungkin anak-anak yang masih remaja belum mengikrarkan dirinya, pahami dulu. Tapi kita yang sudah mengikuti baptisan itu Bapak Ibu, jangan lupa itu lambang kematian. Maka sesuaikanlah dirimu. Kok bisa-bisanya engkau sudah menyatakan diri kau sudah mati di dalam baptisan itu, kok masih hidup? Gitu loh. Kok masih hidup di dalam dosa? Jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa itu beda.
Jatuh dalam dosa kita bangkit lagi. Itu yang namanya kilaf saya bilang tadi. Mungkin sedang pergumulan kita sedang banyak, lalu kita kemudian diserempet orang misalnya di tengah jalan raya, shoot, wah keluar kalimat kata-kata mutiara. Marah kita. Itu masih bisa kita lakukan Bapak Ibu. Saya pernah melakukan itu. Tapi kemudian, saya sadar, gak bisa begini. Ini kan sudah berikrar, sudah mati kok hidup lagi. Kan lucu ya Bapak Ibu, kalau orang sudah dinyatakan mati di kamar mayat, tapi tangannya masih terangkat. Shalom. Bubar itu Bapak Ibu. Orang sudah dinyatakan mati, udah dimasukin di peti masih ngetok-ngetok. Shalom. Lucu Bapak Ibu. Kita akan menyatakan ini belum mati, orang jangan dikubur. Tapi kalau orang yang sudah menyatakan diri mati lalu dikuburkan bersama dengan Kristus, harusnya tidak bergerak lagi. Ada amin Bapak Ibu? Masih bergerak Bapak Ibu? Masih om. Berarti masih pingsan. Atau matinya mati suri. Enggak boleh gitu. Yuk matikan. Itu kerja kita bukan kerja Roh Kudus. Kerja Roh Kudus ada bilang, Roh Kudus hanya mengatakan begitu. Makanya seperti saya lakukan juga ketika saya marah begitu di tengah jalan. Roh Kudus ngomong kok gitu anak Tuhan. Ampun Tuhan. Pendeta lagi. Bahkan dalam tataran tertentu saya pernah pukul angkot. Pukul angkot. Hari Minggu mau ke gereja. Tersulut emosi saya. Ya saya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak seperti kasus viral di rumah sakit itu ya. Yang keluarga pasien pukul perawat. Tidak akan mungkin seperti itu kita. Ya kalau marah pukul angkot, ya itulah Bapak Ibu. Tapi itu pun tidak benar. Itu pun tidak benar. Dan itu saya sudah menyalahi ikrar saya. Alkitab mengajarkan apa? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ampuni orang yang bersalah kepada kamu, doakan mereka. Ini belum ditampar, masih tersinggung. Masih tersungging lah kita bilang. Sudah marah kita. Nah ini ikrar kita nggak sadari. Nah saya mengingatkan kita yang orang Kristen apalagi yang sudah dibaptis tidak bisa tidak. Baptis itu artinya mati. Gak boleh pingsan Bapak Ibu. Nah sesudah itu apa? Bangkit. Baptisan itu kan ditenggelamkan lalu kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan dengan harapan apa? Punya hidup yang baru. Maka dalam setiap penyampaian firman Tuhan sebelum baptisan saya sampaikan ini. Ini gak main-main loh. Ini hukuman mati istilahnya. Kalian itu sudah divonis mati. Matikan dirimu, itu bagianmu. Maka kemudian kalau dia hidup lagi kedagingan ini, hasrat berdosa ini, langsung matikan. Itu kerja kita Bapak Ibu. Dan saya menduga Bapak Ibu, kenapa bisa hamba-hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi jatuh. Mereka gak setia dalam hal ini. Ya akan ada godaan lagi. Walaupun kita sudah berikrar Bapak Ibu, kita akan ada godaan lagi. Sama ketika ikrar pernikahan, aku akan mengasihimu sampai mau memisahkan. Aku akan mengasihimu walaupun kau susah, walaupun sakit dalam keadaan sakit. Di dalam Tuhan aku berjanji. Kan begitu ya janji pernikahan ya. Nah pertanyaannya, apakah dalam menjalin pernikahan kemudian tidak ada godaan? Boleh tanya Pak Andreas ini, lebih senior. Saya punya pengalaman juga, pasti ada godaan. Tapi di tangan kita lah, kita berjanji kepada ikrar itu, kita pegang janji kita itu, atau kita langgar ikrar kita itu. Di tangan kita. Maka gak boleh ketika orang sudah jatuh dalam perselingkuhan, gak ada berkata, salahkan dia. Dia yang salah, bukan aku. Itu sudah alasan nenek moyang kita dulu. Ketika si Adam bersalah, apa dia bilang? Perempuan yang kau tempatkan padaku itu yang bikin aku salah. Datang ular lagi, datang Hawa lagi, ular. Makanya saya berkata dalam hati begini, Tuhan terlambat muncul bangsa Batak ini. Sampai ada meme-nya, ada kartunnya. Seandainya Adam dan Hawa itu orang Batak Bapak Ibu, jumpa dengan ular, enggak ada diskusi Bapak Ibu. Makanan. Tambul Bapak Ibu. Jadi belum dialog langsung ditangkap sama Adam. Babam diam. Diam mulutmu, ayo kita bakar. Selesai, enggak jatuh dalam
dosa. Orang belum ngomong ularnya sudah ditangkap Bapak Ibu. Sudah disop, dicincang. Gitu Bapak Ibu. Nah ternyata untuk berdalih seperti itu sudah dosa nenek moyang kita. Dan itu harus kita hentikan. Kita harus lebih bertanggung jawab. Ternyata ikrar itu kita yang harus menjaganya Bapak Ibu. Ada amin? Ingat ya, baptisan itu lambang kematian. Lalu setelah mati kita dibangkitkan. Maka ayat 11, langsung saja kita kepada ayat 11, perhatikan Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, ini dari Roma 6 ayat 11 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini ikrar kita Bapak Ibu. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah kita. Maka ini terus pegang di mana-mana Bapak Ibu. Bawa ini di mana-mana. Sehingga kemudian ketika ada godaan datang, tidak bisa, aku sudah mati. Gitu. Dan Bapak Ibu sekali lagi, ini bukan perjuanganmu saja. Yesus pun mengalami ini. Bedanya kita masih berjuang, dia sudah selesai dan dia berhasil. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak digoda? Ketika dia mau mulai pelayanannya, iblis langsung datang. Iblis himself, Lucifer itu langsung datang. Bukan antek-anteknya. Dari mana kata tahu Lucifer? Karena dia yang punya hak atas dunia ini. Dia punya kuasa atas dunia ini. Dia berkata, jika engkau sujud menyembah kepadaku, semua ini akan kuberikan kepada. Siapa yang punya kuasa itu? Bukan kuntilanak Bapak Ibu. Lucifer sendiri. Bukan tuyul. Roh-roh jahat yang kecil-kecil itu. Bukan. Langsung bapaknya datang. Yesus digoda sampai 3 kali kan? Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Alkitab mencatat mencari waktu yang pas. Meninggalkan, maka kemudian iblis meninggalkan dan mencari waktu yang tepat. Bukan mustahil Tuhan Yesus digoda terus di perjalanan Bapak Ibu. Bukan mustahil puncaknya juga di Taman Getsemani seperti yang kita saksikan dalam film Passion of the Christ. Mel Gibson menafsirkannya luar biasa. Ketika di Taman Getsemani itu datang lagi si iblisnya. Itu dalam filmnya ya. Tapi saya oke saja dengan itu. Bisa jadi begitu Bapak. Kan bergumul batin tuh. Sampai kemudian pada puncaknya keluarlah keringat darah. Secara psikologis itu puncak ketakutan manusia, pembuluh darah pecah. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Artinya apa? Fakta. Yesus pun Bapak Ibu berjuang. Jadi bukan hanya kita yang berjuang. Bukan hanya kita yang harus menolak itu godaan Bapak Ibu. Bukan hanya Tuhan Yesus sudah berhasil, kita juga harus melakukan itu. Itu maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Halo? Itu menjadi bagianmu. Itu menjadi bagianmu. Itu menjadi perjuanganmu. Dan tidak bisa didoakan, harus dikerjakan. Di dalam didoakan maksudnya bukan hanya sekedar Tuhan tolong aku Tuhan. Tapi kau di situ saja. Gak bisa begitu. Kayak orang naik angkot Bapak Ibu. Lalu ada perempuan cantik tidur di sampingnya. Dalam nama Yesus. 1 kali Bapak Ibu. Datang lagi cewek, jatuh lagi. Dalam nama Yesus. Pas sudah 3 kali Bapak Ibu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gak bisa gitu. Kalau untuk dosa gak bisa begitu Bapak Ibu. Kalau sudah tahu seperti itu ada godaan, pindah tempat duduk. Amin. Kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Yusuf. Tante Potifar datang sama dia. Sup, ayolah sup. Apa tante? Ya ngertilah. Enggak tante. Engkau bukan bagianku. Pernyataan Yusuf jelas. Bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan atau dosa besar ini di hadapan Allah dan di hadapan Tuhanku. Gak mau dia kerjakan. Dan tidak berhenti sampai di situ karena tante Potifar goda terus. Apa yang dia kerjakan? Lari Bapak Ibu. Itu perjuangannya. Gak ada tiba-tiba malaikat mengangkat Yusuf lalu Yusuf dilarikan. Gak ada ceritanya itu. Itu bagianmu. Ada amin Bapak Ibu. Makanya jadi Kristen itu jadi warrior Bapak Ibu. Dari pejuang. Nah lalu yang kedua apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi adalah sadari ikrarmu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Panggilan kita semakin nyata. Kemuliaan kita semakin nyata. Maka yang pertama tadi sadari ikrarmu. Bahwa engkau telah mati dan kemudian engkau telah bangkit bersama dengan Tuhan.
Pertahankan itu, kerjakan itu. Miliki hidup yang baru itu. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini detailnya. Ini teknisnya, detailnya. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah dosa jangan apa? Berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah apa? Anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi sebenarnya nyambung lagi Bapak Ibu. Nah sekarang saya ajak dulu kita baca lagi ayat yang ke-22. Lompat dulu sedikit. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kudus itu mutlak. Ujungnya apa Bapak Ibu? Hidup yang kekal. Itulah buah hidup. Itulah buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita. Maka teknisnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau pertama tadi sadari ikrarmu, yang kedua serahkan dirimu. Jadi ini pelaksanaannya. Ingat ikrarmu, serahkan dirimu. Bukan lagi kepada dosa, tapi kepada Allah. Untuk dipakai menjadi apa? Senjata kebenaran. Sederhananya Bapak Ibu, ini langsung praktek saja. Mulutmu yang tadinya seringkali melakukan dosa, sekarang ubah. Biasakan lagi hanya untuk memuliakan Tuhan. Gimana maksudnya Pak? Ya, mulut ini kan kalau kita marah kan maki ya Bapak Ibu ya. Dari maki yang kasar sampai yang halus. Nah tapi sekarang kita sudah menyadari ikrar kita mau menyerahkan mulut kita ini. Jadi kalaupun kita marah, bisa marah. Kita yang harus mengubah itu. Jadi marah kita bukan lagi marah yang kemudian mempermalukan nama Tuhan, tapi justru mempermuliakan nama Tuhan. Marahnya gak usah lagi pakai kata-kata yang menyakitkan. Pakailah kata-kata yang konstruktif, yang membangun. Bisa kita pilih kata, makanya tenang dulu, sadari ikrar dulu. Dan kemudian Bapak Ibu ini hanya bisa kita lakukan dengan smooth nanti ketika kita paksa diri kita. Dengan membiasakan diri kita. Dengan pembiasaan-pembiasaan. Bisa, iblis akan berkata gak mungkin, tidak, bisa. Sudah banyak dibuktikan Bapak Ibu. Orang sudah banyak membuktikannya. Dan saya secara pribadi pun sudah membuktikannya juga. Walaupun belum sempurna-sempurna amat, tapi setidaknya progresnya sudah nampak. Sudah tidak lagi saya gampang emosional, di jalan pun begitu, sudah mulai urut dada gitu. Jadi dulunya dalam hati, mungkin gak ngomong tapi dalam hati kan sama aja ya. Tuhan kan lihat itu Bapak Ibu. Mungkin di mulut gak bisa ngomong tapi dalam hati bodoh. Sama aja Bapak Ibu. Nah maka saya ubah sekarang, saya paksa diri, dipotong orang, haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Jadi gak marah lagi Bapak. Kita yang paling tahu teknisnya. Amin. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya gampang diketahui. Tapi minta ampun beratnya ketika dipraktekkan. Tapi gak ada pilihan Bapak Ibu. Gak ada pilihan. Mau jadi orang Kristen? Ini yang harus kita jalani. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya, inilah berkat Tuhan itu. Kenapa? Ya karena begini yang anak Allah itu sifatnya seperti ini. Makanya nanti Bapak Ibu di sorga nanti itu kita aman semua. Aman. Kenapa? Tukang maki sudah gak ada lagi di sana. Orang yang iri hati itu sudah gak ada lagi di sana. Gak mungkin dengan sifat iri hatimu yang belum kau selesaikan kau bisa masuk ke surga. Kecolongan malaikat, gak bisa Bapak Ibu. Gak mungkin. Tukang bohong Bapak Ibu. Ini saya menemukan di kitab Wahyu itu, Wahyu 21, 22, itu sampai 3 kali disampaikan. Ini yang tidak bisa masuk, mereka tidak bisa masuk. Itu salah satunya adalah pendusta. Sampai 3 kali diulang. Bahasa Medannya pargabus. Orang yang gak jujur Bapak Ibu.
Nah ternyata pendusta ini kan ada level-levelnya Bapak Ibu. Ya kan? Ada sampai kebohongan yang sistematis. Sampai kepada kebohongan yang sederhana. Menutupi fakta. Contoh sederhananya lah. Udah di mana kawan? On the way. Padahal masih di tempat tidur. Kau kembangkan, kau pelihara sifat seperti itu Bapak Ibu. Surga gak jadi bagianmu. Maafin, saya harus bilang itu. Sederhana. Maka matikan itu, tinggalkan itu. Itu bukan kerjaan pendeta mendoakan Tuhan roh dusta. Boleh-boleh saja kau tengking begitu. Tapi tetap ujungnya nanti kau yang harus berlatih. Kau yang harus melatih dirimu. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi ini berkat Tuhan. Kenapa? Karena dengan seperti ini kita lakukan. Baru pas kita masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Saya baca sekali lagi Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Dan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini kerinduan kita Bapak Ibu. Kerinduan kita semua. Tapi seringkali cuma kerinduan, kita tidak tahu teknisnya. Hari ini langkah-langkahnya sudah kita sampaikan. Tinggal Bapak Ibu praktekkan. Apa itu tadi? Yang pertama, sadari ikrarmu. Engkau orang Kristen yang sudah dibaptis, engkau sudah mati bagi dosa dan engkau hidup bagi Allah. Selesai. Perjuangkan itu, sesuaikan terus itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua apa? Teknisnya, bukan hanya sedari, tapi kemudian serahkan dirimu. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Inilah perjuangan kita semua. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Yang kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa ada bagian yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat panggilan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat pembenaran yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Tolong Tuhan, kami diingatkan bahwa pengudusan, permuliaan, ada tanggung jawab kami di dalamnya. Maka tolong kami Tuhan untuk kembali mengingat ikrar kami di hadapan-Mu. Bahwa kami sudah menyerahkan hidup kami. Kami mati bagi dosa dan kami mau hidup bagi Allah. Ajar kami untuk terus menyadari ini Tuhan. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari. Dari waktu ke waktu, hari demi hari, jam demi jam, bahkan menit demi menit, bahkan detik demi detik. Kami terus menyadari ikrar kami ini. Lalu ajar kami juga Tuhan untuk tidak berat untuk menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami, menyerahkan anggota-anggota tubuh kami. Bukan lagi dipakai menjadi alat dosa, tapi menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, seluruh aspek hidup kami, seluruh anggota tubuh kami ini Tuhan, biar terus kami persembahkan menjadi alat kebenaran bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadari Bapa, ternyata semua ini tidak lain tidak bukan adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami pantas nanti menghuni surga kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami berterima kasih. Maka tolonglah ketika kami melangkah keluar dari tempat ini kami pegang dan kami laksanakan dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi hidup mempermalukan Tuhan, tapi kami mau hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, kita bersyukur ya bahwa hari ini firman Tuhan diberitakan dan kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya, dan pengumuman minggu depan kita tetap di tempat ini dan juga melalui virtual. Kita akan hadir pukul 8 dan akan dilayani hamba-Nya Pendeta Shirley. Baik, kita nantikan minggu depan dan kita sebentar akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah kami boleh terima. Biar firman ini terus Tuhan menguatkan hati kami, pikiran kami,
dan kami lakukan Tuhan. Bukan sekedar kami hanya membicarakan atau ngomong saja Tuhan, tapi biar sikap hidup kami benar-benar meneladani Kristus. Melakukan seperti Kristus melakukannya untuk Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, biar kejahatan-kejahatan yang dilakukan saat ini Tuhan. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terutama memakai nama dan simbol-simbol Kristus. Tuhan ampuni mereka. Dan biar kami boleh belajar Tuhan, bahwa simbol-simbol kekristenan tidak dipakai untuk melakukan kejahatan. Karena kami sudah diajar, kami mengerti, dan kami harus melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Biar firman-Mu terus menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi pelita buat kaki kami. Tuhan, dimanapun kami berada, biar firman-Mu terus terngiang-ngiang di dalam kehidupan dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Merlin, biar Engkau pakai semakin heran, berkati semua pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan, untuk biar gereja-Mu ini, kami tahu Tuhan gereja yang sudah Engkau pakai, yang sudah Engkau percayakan. Melalui gereja-Mu ini Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan. Dan Tuhan akan mengirimkan terus jiwa-jiwa Tuhan, yang masih sedang menunggu di luar. Seperti padi yang sudah menguning. Tuhan, biar Engkau mengirim juga penuai-penuai. Dan kami semua Tuhan, di sini juga Engkau pakai Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di rumah, yang mendengarkan setiap firman-Mu. Biar semua kami boleh melayani firman-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa yang masih terhilang. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan, biar kami dilindungi terus daripada virus corona ini Tuhan. Yang sampai saat ini kami masih belum selesai, kami masih berperang. Dan di mana pemerintah sudah mengirimkan vaksin-vaksin Tuhan. Biar Tuhan melengkapi semua rakyat Indonesia dengan vaksin-vaksin yang sudah disiapkan. Demikian juga dengan vaksin Nusantara yang sudah masuk uji tahap yang ketiga. Tuhan berkati vaksin Nusantara Tuhan. Sehingga menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, sampai di daerah dan seluruh aparat, biar mereka bekerja Tuhan, dengan sepenuh hati, melayani, sehingga Indonesia boleh mendapat keadilan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, lindungi sertai jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati usaha, pekerjaan, studi, dan semua apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Demikian juga sakit penyakit yang menghimpit, Tuhan sembuhkan. Semua permasalahan yang ada Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini kalau kami boleh mengikuti kebaktian sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain, kiranya Tuhan menyertai kami. Jemaat, mari kita undang bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Wajah Tuhan dihadapkan padamu. Anugerahnya dilimpahkan kepada engkau. Sinarnya menyinari engkau. Kasih-Nya yang tak pernah terputus terus menyertai engkau dan selama-lamanya. Terimalah berkat, berkat dari Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya kita katakan, amin.